Ya, shalom teman-teman yang sekasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun lewat secara visual, lewat online. Dan kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama sharing firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu lah yang sempurna buat kami sehingga kami boleh terus dapat mengikuti ibadah ini Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, hari-hari yang senantiasa Tuhan sudah pimpin kami sehingga kami boleh terus melihat kebaikan Tuhan ada dan berlaku dalam kehidupan kami. Jikalau sebentar sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkati setiap teman-teman kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Berkati juga hamba pakai lidah, mulut, bibir hamba untuk menjadi saum berkat-Mu Bapa. Dan kami percaya hanya Engkau yang ingin kami tinggikan, hanya Engkau yang ingin kami sembah, dan hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami muliakan. Dan kami percaya firman-Mu menjadi berkat, menjadi rema buat semua. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami siap sama-sama untuk sharing firman Tuhan sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin teman-teman. Selamat sore. Sekali lagi saya mengucapkan salam sejahtera buat kita semua. Saya yakin kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kita tahu kita sudah memasuki penghujung tahun di 2020 ini. Kita tahu juga bahwa fenomena kejadian-kejadian yang ada dari tahun 2019 sampai sekarang itu masih ada di masa pandemi. Kita percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang baik buat setiap kita. Dan kita percaya kita boleh melewati masa-masa pandemi ini dengan takut akan Tuhan, menjalankan protokol kesehatan, dan saya yakin semua dalam keadaan baik dan sehat. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, sore hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan mengenai respon yang menghasilkan kemenangan. Teman-teman, kita tahu bahwa kata respon itu merupakan suatu kata di mana ada hal-hal yang harus diresponi. Respon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti menanggapi, bereaksi, memberikan jawaban. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, respon tidak masa bodoh. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu tekanan begitu berat, begitu menghimpit kita dalam kehidupan kita, satu hal yang teman-teman harus percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang baik buat kita, terutama di masa pandemi ini. Saya yakin banyak hal-hal yang tidak mengenakan di masa-masa pandemi ini. Mungkin ada orang tua kita yang sudah nggak bekerja, sudah diputus hubungan kerja. Mungkin ada juga teman-teman kita yang sudah bekerja tapi gajinya cuma dibayar separuh oleh pihak perusahaan. Ingat bahwa kalau kita bersandar sama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa buat kita. Itulah pentingnya respon. Kita pernah mengikuti SPY waktu beberapa saat lalu yang mengatakan gini, bukan benar atau salah tetapi respon. Nah, respon yang benar itu sangat penting dalam menghadapi, dalam menyikapi apapun yang tengah terjadi dalam kehidupan kita. Teman-teman, kalau teman-teman punya kendaraan, teman-teman mau punya motor, kalau motor itu kita mau pacu dengan kencang, tinggal gas, tarik supaya kencang larinya. Begitu juga dengan mobil. Kalau kita mau lari dengan kecepatan yang sangat cepat, kita tinggal injek gasnya. Nah itu namanya responsif dari kendaraan tersebut seperti apa. Kalau waktu kita sudah tarik gas kencang-kencang, kita udah injek gas kencang-kencang, tapi nggak berfungsi dan nggak
nggak bisa lari sama sekali, kendaraan yang kita pakai itu responnya sudah betul-betul, responsifnya sudah betul-betul rusak. Teman-teman, dua hal yang kita mau belajar mengenai respon sore hari ini. Nanti teman-teman bisa baca di rumah. Saya ingin membagikan tentang respon, yaitu hanya dua, respon negatif dan respon yang positif. Teman-teman bisa baca di Bilangan 13 ayat 1 sampai 3 tentang 12 orang pengintai. Bagaimana Musa memilih dari ke-12 suku bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin teman-teman sudah dengar banyak cerita, itu mah saya tahu kah ceritanya seperti ini. Tapi kita mau belajar dua hal yang sangat penting mengenai 12 pengintai ini. Yang pertama, responnya yang tidak baik. Teman-teman tahu bahwa respon yang negatif keluar dari 10 orang yang mengintai tanah Kanaan. Itu dari 12 suku. Kalau teman-teman baca di Bilangan 13 ayat 16, itu jelas sekali bahwa itulah nama-nama orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Nah, teman-teman, jadi ada 12 pengintai, 10 pengintai memberikan respon yang tanggapan yang tidak baik. Hanya 2 orang yang memberikan respon yang sangat positif. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, ayat 31 dan 33 itu kita tahu persis bagaimana. Nanti teman-teman bisa baca di rumah ya. Ini laporan yang betul-betul yang membuat bangsa Israel ini pesimis. Jadi berpikir negatif, responnya sangat negatif karena laporan dari 10 orang tersebut. Kita baca 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena bangsa itu lebih kuat dari kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka. Teman-teman lihat bagaimana seorang pengintai-pengintai yang memberikan kabar buruk. Mereka pesimis dan responnya sangat negatif. Dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Sangat jelas. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kita tahu, teman-teman, kalau orang udah tinggi perawakan pasti tingginya luar biasa lah ya. Seperti sahabat kita, gitaris kita, perawakan sangat tinggi sekali nih. Ayat 33, dan juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Lihat, sangat pesimis. Sangat pesimis. Dia melihat dia seperti belalang dari laporan ke 10 orang tersebut. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, respon yang negatif tidak akan membuahkan hal-hal yang baik. Kalau teman-teman baca mengenai ke-12 pengintai ini di bilangan 14 ayat 1 sampai 4 ini, itu betul-betul bahwa Tuhan begitu marah dengan bangsa ini, bangsa Israel, bangsa yang betul-betul melihat kasih karunia Tuhan. Bagaimana tidak? Waktu bangsa ini ditarik dari Mesir untuk pindah, untuk dialihkan ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Mukjizat Tuhan banyak Tuhan sudah kerjakan buat bangsa ini. Tapi respon bangsa ini apa? Tetap tidak baik, pesimis. Makanya Tuhan bilang bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk ini. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sangat marah. Kalau teman-teman baca di Bilangan 14 ayat 30A-nya ini ya, 30A-nya. Ini Tuhan sudah sangat marah nih buat bangsa ini.
bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah yang telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Ingat, jadi Tuhan sangat marah. Jadi Tuhan nggak mengizinkan bangsa ini masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, itu respon yang sangat negatif, respon yang tidak baik. Kalau responnya sudah nggak baik, maka yang timbul juga pasti tidak baik. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah, tinggalkan panas hati. Jangan marah, karena itu akan membawa kejahatan. Kalau kita sudah respon yang nggak baik, kita gampang marah, kita gampang emosi, kita gampang mencaci orang, itu hanya akan membawa pada kejahatan. Seperti Mazmur 37 ayat 8 tadi. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, respon yang kedua, kita mau sama-sama belajar mengenai dua pengintai yang Tuhan sudah izinkan mereka untuk mereka memberikan respon yang positif. Kita kembali lagi ke ayat 9 di Bilangan 13 ayat Bilangan 14. Bilangan 14 ayat ke-6. Saya bacakan buat teman-teman semua. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kita lihat hal-hal yang sangat optimis di ayat ke-8, jika Tuhan berkenan pada kita. Ini betul-betul sangat optimis bahwa Yosua dan Kaleb orang-orang yang betul Tuhan pakai untuk menjadi membuat laporan yang sangat optimis sehingga bangsa ini boleh terus maju masuk. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Soal negeri yang berlimpah susu dan madu, kita pernah melewati satu daerah ini yang namanya Mesir. Waktu itu kita berada di ikut tur dengan rombongan tim gembala. Saya dengan keluarga, dengan istri, dengan anak saya yang laki, kita sama-sama ikut nih. Kita lihat bagaimana perjalanan dari Mesir ke Israel itu betul-betul yang dilalui dari Mesir. Kita naik bis waktu saat itu betul-betul padang gurun, nggak ada kehidupan sama sekali. Yang ada cuma belukar. Dan kita lihat sepanjang perjalanan itu memang betul-betul padang gurun. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa respon yang positif itu akan terus memberkati setiap siapapun. Saya kembalikan lagi bicara tentang tadi tanah yang berlimpah susu dan madu. Waktu saat kita berjalan dari Mesir menuju ke Israel, waktu saat kita masuk perbatasan dan memasuki daerah Israel, itu daerahnya hijau, teman-teman. Betul-betul sangat hijau. Jadi ada pohon-pohonan yang tumbuh di sana, seperti janji Tuhan bahwa itu loh tanah yang kujanjikan Musa dengan bangsa ini, bahwa itu betul-betul tanah yang berlimpah susu dan madu. Kita pernah ke sana, pun korma itu buahnya satu tandan itu, betul-betul luar biasa. Anggurnya luar biasa. Nah teman-teman yang sekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Yosua dan Kaleb orang yang punya respon positif dan sangat optimis, sehingga Tuhan mengizinkan dia untuk terus bisa masuk ke tanah Kanaan. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, begitu banyak contoh hal-hal
tentang respon yang positif. Bicara lagi soal tentang Daud, saya nggak bosan-bosan untuk memberitakan bagaimana waktu saat Ziklag diambil oleh orang Amalek. Nah itu betul-betul Daud di posisi yang sangat dilema. Dia pengen dilempari batu, dia pengen dibunuh oleh bala tentaranya sendiri. Tapi apa yang diambil Daud? Daud betul-betul merespon bahwa itu harus terjadi karena ada maksud rencana Tuhan yang baik. Dia datang bertanya sama Tuhan, sehingga istri, anak-anaknya bisa diambil lagi dari orang-orang Amalek tersebut. Bicara tentang Ziklag, enggak bosan-bosannya kayak Indra kasih kalian untuk kalian terus coba baca terus, coba baca lagi, gali lagi kebenaran apa yang harus kita dapat dari Daud dengan Ziklag ini, dengan kota Ziklag. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu lagu yang menurut saya begitu luar biasa. Liriknya begini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Jadi gini loh, bila Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, kalau kita punya respon yang positif, pasti kita bilang, ku percaya semua untuk kebaikanku. Itu hal yang luar biasa. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, berpikir tentang positif. Menyinggung tentang kelahiran Tuhan, sebentar lagi kita mau rayakan. Saya mau tanya teman-teman, Tuhan Yesus lahir buat kita doang? Atau cuma buat orang Kristen? Atau buat semua orang? Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati. Buat teman-teman, buat saya doang? Atau buat segelintir orang Kristen? Atau buat seluruh manusia? Tuhan Yesus lahir buat seluruh isi dunia ini, seluruh manusia yang ada di dunia ini. Kalau responnya positif. Kalau responnya negatif, nggak punya respon, acuh, cuek, ya masa bodoh, silakan. Tapi kalau respon kita positif, bahwa kita tahu dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini tema yang Natal buat kita tahun ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu jalan. Kematian Tuhan, kelahiran Tuhan. Kalau kita punya respon yang positif, itu memberkati kita. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, di Bilangan 14 ayat 6 tadi, Anda bacakan lagi ya. Bilangan 14 ayat 30a tadi. Ini respon yang menghasilkan kemenangan. Waktu saat Tuhan gak izinkan bangsa Israel ini masuk, Musa pun gak diizinkan masuk. Ayat 30b-nya, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Kaleb dan Yosua punya respon yang positif, sehingga Tuhan sangat berkenan. Satu ilustrasi kecil teman-teman, di penghujung renungan kita sore hari ini, saya punya satu ilustrasi tentang siput dan katak. Teman-teman tahu siput? Bukan siput yang ada udangnya, ada kepiting, bukan, tapi keong siput yang selalu membawa rumahnya setiap jalan. Teman-teman juga tahu katak. Suatu saat, ini hanya ilustrasi ya, suatu saat siput dan katak ini ketemu nih. Mungkin ketemunya di pematang sawah atau gimana. Si siput berkata sama katak, "Tak,
Tak-tak, kamu enak ya. Kamu mau pergi kemana, cukup melompat sekali, kamu sudah bisa lompat jauh. Kamu mau melompat ke kiri, mau melompat ke kanan, mau lompat ke depan, mau lompat ke belakang, juga kamu bisa. Sisiput iri dengan pandainya katak melompat. Nah terus tiba-tiba di tengah-tengah asiknya pembicaraan mereka, Siput dan katak tersebut, si katak cuma bilang begini, setiap kehidupan memiliki penderitaan masing-masing. Karena si katak juga nggak mau menyinggung perasaan si Siput nih, yang bawa rumahnya setiap saat, rumahnya yang besar gitu, dengan jalan pelan-pelan, jalan cuma berapa mili gitu ya. Cuma kalau si katak kan tinggal lompat tuh bisa langsung 1 meter. Di tengah-tengah pembicaraan mereka berdua nih ada tiba-tiba si Siput dan si katak ini melihat ada seekor elang di atas. Si elang pun melihat si katak dan Siput ini. Mereka berdua sedang ngobrol-ngobrol ya asik. Si elang dengan cepatnya menukik untuk memangsa kedua binatang tersebut. Teman-teman, si Siput saking takutnya dia buru-buru masuk ke dalam cangkang rumahnya. Slup, dia masuk. Si katak nggak bisa berbuat apa-apa. Dia mau lompat juga udah nggak bisa karena udah nggak dapat. Akhirnya si katak disambar oleh elang tersebut. Respon si Siput, dia baru tersadar apa yang dikatakan si katak tadi, bahwa kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Si Siput tersadar bahwa cangkang yang dimilikinya bukan merupakan suatu beban, tapi merupakan satu kelebihan. Nah teman-teman, setiap kehidupan kita punya masalah, punya penderitaannya masing-masing. Tapi sekali lagi, berpikir dan mempunyai respon yang positif, sehingga kita nggak perlu membandingkan si A, nggak perlu membandingkan si B, nggak perlu membandingkan si C, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik, iri hati terhadap orang lain, karena itu hanya akan membawa penderitaan. Pikirkanlah apa yang kita miliki dan pasti akan membawa kita lebih banyak bersyukur. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, begitu berat tantangan ke depan, kita percaya ini belum selesai masa pandemi kita, masih terus ada. Teman-teman tetap optimis memasuki tahun ke depan, tetap mengandalkan Tuhan. Belajarlah memberi respon yang baik setiap kali kita ada masalah. Ya teman-teman, saya tahu kalian pasti punya banyak sekali masalah, dan kita mau coba belajar mengatasi masalah tersebut. Jadi berikanlah respon yang baik setiap kali kita ada punya masalah yang muncul. Minta hikmat dari Tuhan, minta hikmat. Seperti Salomo minta hikmat, dia nggak minta yang lain-lain, tapi yang lain-lainnya bonus. Kita minta hikmat dulu sama Tuhan supaya Tuhan campur tangan. Tuhan bisa menyelesaikan masalah kita, masalah Anda, masalah saya. Belajar dari katak tadi, bahwa intinya belajar dari Siput tadi, cepat kasih respon yang baik. Waktu saat masalah terjadi, responnya positif. Dan kita percaya bahwa pemberian respon yang tepat di saat masalah kita hadir, respon yang positif akan membawa kemenangan buat kita. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan sore hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi rema, menjadi berkat buat setiap kami.
Kami percaya firman Tuhan yang hamba sampaikan boleh juga menjadi berkat buat hamba, menjadi berkat juga buat teman-teman yang mendengarkan secara visual melalui media online YouTube. Kami percaya Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan, kami percaya memasuki tahun-tahun ke depan begitu banyak masalah yang akan terjadi. Tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu sangat sempurna buat kami. Ajar kami untuk kami terus belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah, di dalam setiap apapun yang kami hadapi. Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan Tuhan memasuki tahun ke depan. Karena tahun ke depan kami percaya Tuhan punya rancangan yang sangat baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau sebentar kita akan berpisah, mari arahkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat. Bapak, terima kasih. Sore hari ini biar kebenaran firman Tuhan memberkati setiap teman-teman kami yang hadir. Jikalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan kiranya penyertaan-Mu, kasih setia penyertaan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami, boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, sore hari ini Engkau memberkati setiap kami. Jikalau sebentar kami akan berpisah, mari teman-teman kedangkan kedua tangan-Mu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang begitu luar biasa. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan Roh Kudus ada senantiasa menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai tahun-tahun ke depan, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, kita boleh menerima berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Harapan saya di 2021 untuk Youth and Teens, pengurusnya dari Youth dan Teens masih tetap sama, lalu semakin bersahabat satu sama lain. Terima kasih. Harapan gue tahun depan ada worship night lagi, lebih seru lagi. Yo. Makin menjadi garam dan terang bagi sekelilingnya. Youth and Teens semakin lebih kompak dan bersatu. Semoga teman-teman Youth dan Teens semakin setia dalam Tuhan. Semoga Youth dan Teens semakin bersinergi dan bisa membuat iri semua orang. Ikan hiu makan saus, iri bilang bos. Ahai. Harapan aku buat teman-teman Youth and Teens tahun 2021 menjadi semakin solid dan bisa mengembangkan jiwa-jiwa. Shalom, harapan gua di tahun 2021 Youth and Teens semakin bertumbuh secara dewasa rohani. God bless. Harapan gue untuk Youth and Teens tahun 2021 adalah bisa menyelesaikan resolusi tahun sebelumnya yang belum terselesaikan karena pandemi COVID-19. God bless. Harapan aku di tahun 2021 Youth and Teens semakin bertumbuh. God bless you. Semoga tetap semangat melayani, jangan ada keraguan untuk tetap berkarya. God bless you. Semoga semua anak Youth and Teens bisa semakin berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Harapan aku untuk Youth and Teens, semoga anak-anak mudanya semakin banyak inspirasi. Thank you. Semoga bisa ibadah offline. Amin. Semoga makin kompak dan makin keren lah ini. Semoga tetap memuliakan nama Tuhan selalu. Semoga Teens dan Youth bisa menjadi komunitas yang takut Tuhan, bisa saling membangun, bisa menajamkan satu sama lain, bisa saling mendukung, bisa punya kerinduan yang lebih lagi akan Tuhan, semangat melayani Tuhan, terus menjadi terang, menjadi berkat, bukan cuma di gereja aja, tapi di lingkungan luar juga. Semangat terus, Teens dan Youth. Semoga selalu ingat, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai.
God bless. Semoga kita semakin unity dalam melayani Tuhan dan juga kita sama-sama membangun generasi muda gerejanya Tuhan dimanapun. Harapan saya untuk Youth and Teens supaya ada generasi baru yang lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan dan semakin banyak membawa jiwa-jiwa baru yang semangat untuk memuji Tuhan. Amin. God bless you. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal dan Tahun Baru.